Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Pernahkah Anda menjumpai hantu yang menyerupai teman Anda sendiri? Ketika Anda konfirmasi ke yang bersangkutan, ternyata bukan temannya itu. Seperti dalam kisah berikut ini, bagaimana seseorang yang menyangka kalau dia itu adalah teman satu kosnya, namun ternyata bukan. Simak cerita selengkapnya, sebuah cerita misteri yang berjudul Jin yang menyerupai temanku. Latar belakang cerita, ibu kos selalu bilang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh keluar rumah, bahkan kamar pada malam Jumat. Entah mengapa dan alasan apa yang membuat ibu kos melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat. Yang pasti kami semua selalu menuruti peraturan tersebut. Kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat karena ada hal penting yang harus kami hadiri, ibu kos bilang lebih baik kita pergi dari siang atau sore saja. Dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam Jumat, beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun. Semua yang tinggal di kos itu selalu menuruti peraturan tersebut, apapun yang terjadi. Walaupun begitu, entah mengapa setiap jam 1 malam di malam Jumat, ada saja suara yang berasal dari luar kamar. Entah suara dari dapur, dari ruang TV. Intinya ada saja suara orang yang beraktivitas dari luar. Sampai suatu hari, aku penasaran dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu, sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu. Dari situlah sebuah kisah malam Jumat dimulai. Di dalam kosku memang ada 8 kamar yang tersedia. Walaupun begitu hanya 5 kamar yang terisi. Kamarku itu berada di samping dapur, jadi kamarku itu paling pojok. Nah, satu kamar itu diisi oleh 2 orang, yang artinya sebenarnya orang yang berada di dalam kos itu ada 10 orang. Cukup ramai lah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana. Dan aku satu kamar dengan Raihan, salah satu teman kuliahku juga. "Han, mau kemana kamu?" Tanya aku saat tiba-tiba saja Raihan mengemasi barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. "Hah?" Ia menoleh. "Aku tiba-tiba disuruh pulang 2 hari sama nyokap." "Oh." Aku melihat ke arah kalender yang menunjukkan tanggal 24 Mei hari Jumat. "Cepet ya bre, bentar lagi malam Jumat nih." Aku mengingatkan. "Iya ya, aku pergi ya," ucap Raihan yang lalu pergi menutup pintu. Iya, dan itu adalah hari pertama Genta tidur sendirian di dalam kamar kos. Saat itu Raihan pergi pada jam 5 sore, terus berhubung saat itu sedang malam Jumat. Jadi seperti biasa aku gak bakal keluar kamar sampai besok pagi. Pukul 6 sore kita semua para penghuni kos sudah mengunci kamar kita masing-masing. Kalau gak boleh keluar, kalau haus gimana? Mungkin itu pertanyaan kalian. Biasanya sebelum mengunci kamar, kita akan menyiapkan makanan dan minuman terlebih dahulu, agar jika kita lapar mendadak, kita tidak harus keluar. Waktu berjalan begitu cepat, tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Seperti biasa, aku terbangun karena ada suara orang yang sedang berjalan-jalan di dapur. Hal ini memang sudah sering terjadi. Entah siapa yang berada di kamar, aku juga tidak tahu. Tapi jika biasanya suara yang terdengar hanya sekedar orang yang beraktivitas di dapur atau orang yang sedang menonton TV, kali ini berbeda. Setelah mendengar suara orang yang sedang berjalan di dapur, tiba-tiba saja aku mendengar Raihan sedang berbicara sambil tertawa-tawa layaknya orang bertelepon. Ya, tentu saja aku bingung. Bukannya Raihan tadi udah pergi? Pikirku malam itu. Awalnya aku ragu dan mengira bahwa ini semua hanya bagian dari halusinasiku. Tapi lama-kelamaan suara Raihan itu tambah kenceng dan semakin membuatku yakin bahwa yang sedang berbicara di luar adalah Raihan. Karena penasaran, akhirnya aku mencoba menempelkan kupingku di dinding untuk mengecek bahwa orang yang sedang berbicara di luar memang benar-benar Raihan. Sebelum akhirnya aku ikut keluar dan menghampiri.
Ketika aku dengar lagi, ternyata itu emang benar suara Raihan. Akhirnya aku coba tuh keluar. Ternyata pas nengok ke arah dapur, aku melihat punggung Raihan yang sedang berdiri membelakangiku. Tapi pas aku lihat, ternyata dia bukan lagi teleponan. Dia malah lagi nyuci piring. Karena aku yakin itu adalah Raihan, ya aku samperin lah. Walaupun begitu, entah mengapa semakin aku mendekat, hawanya tuh semakin aneh. Sebenarnya aku udah ngerasa sih ada sesuatu yang janggal. Cuma aku mencoba berpikir positif bahwa aku ngerasa aneh dan merinding gara-gara aku habis bangun tidur. Weh bro, aku menepuk pundak Raihan. Ngapain kamu? Dugaanku benar, ternyata sosok yang sedang berada di depanku bukanlah Raihan, melainkan sosok yang matanya bolong dan mulutnya robek. Ya Tuhan, dalam perantara kudus-Mu, aku memohon berkat, pertolongan, sembuhkanlah penyakit yang menyerang teman saya. Raihan berdoa. Assalamualaikum. Zakwan membuka pintu. Iya, pagi. Genta masih sakit? Tanyanya. Iya, udah 3 hari nih gak bangun-bangun. Jawab Raihan cemas. Sementara kejadian tersebut, Genta tiba-tiba saja ditemukan dalam keadaan pingsan di dapur dan tak kunjung bangun untuk 3 hari ke depan. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang tahu penyebab Genta pingsan serta apa yang terjadi. Emang dia sakit apa sih? Aku gak tahu. Kamu gak nanya Bu Ina? Nanya sih, cuma Bu Ina juga gak tahu. Katanya paling kecapean, jawabnya. Lah, kan kamu satu kamar. Aku pergi ngap. Aku gak tahu dia kenapa. Oh, bilang dong, ucap Zakwan. Yaudah, aku mau ke masjid dulu. Kamu jaga kos ya. Lanjutnya yang lalu pergi ke masjid bersama Ilham dan lainnya. Iya ya, hati-hati, Raihan membalas. Saat itu Zakwan dan yang lainnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan membiarkan Raihan tinggal untuk menjaga Genta. Han, Raihan, seseorang memanggil. Iya kenapa? Raihan terbangun. Siapa? Tanya Raihan yang lalu beranjak dari kasur. Lah, Genta mana? Gumamnya kebingungan menengok ke arah kiri dan kanan mencoba mencari Genta. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 malam. Saat ia melihat sekeliling kamar, ia baru menyadari bahwa Genta tidak berada di dalam. Tok tok tok. Rehan. Ternyata panggilan tersebut berasal dari luar. Ia pun langsung saja membuka kunci pintu kamar dan beranjak keluar. Kenapa? 10 detik berlalu, namun tidak ada satupun orang yang menjawab. Apa sih? Gak usah main-main deh. Raihan kembali masuk ke dalam dengan perasaan kesal. Han, seseorang memanggilnya lagi. Kali ini suara tersebut terdengar seperti suara Genta. Apa? Ia menoleh, ternyata terlihat seseorang sedang menonton TV dengan lampu yang tidak menyala. Itu Genta atau siapa? Pikirnya. Genta? Ia maju dengan perlahan dengan harapan seseorang yang sedang duduk di sana adalah Genta. Sosok itu menoleh dan ternyata orang yang ia lihat bukanlah Genta, melainkan sosok yang Genta lihat sebelumnya, sosok bermata bolong. Han, woi Han. Ya Tuhan, teriak Raihan terkejut. Han, Genta udah bangun. Seriusan lah. Raihan terhenti untuk beberapa detik. Ia melihat ke arah jam yang ternyata masih menunjukkan pukul 9 malam. Oh, cuma mimpi ternyata, pikirnya. Ayo, Genta mau cerita nih. Kamu mau dengerin gak? Iya mau. Ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Zakwan. Gen, kamu udah bangun? Ucap Raihan sesampainya ia di kamar Zakwan. Udah sehat malah, jawabnya senang. Oh syukur deh.
Ia pun langsung duduk di samping Genta lalu menanyakan apa yang terjadi. Kamu emang waktu itu ngapain sampai pingsan begitu? Iya, makanya sekarang aku mau cerita, ucapnya. Semoga aja sosoknya nggak datang. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Sosok? Sosok apa? Nanti dengerin aja. Setelah Genta menceritakan apa yang terjadi, tentu saja Bukos langsung mengamuk setelah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena Genta melanggar peraturan. Udah dibilang kan, gak usah keluar pas malam Jumat, gak didengerin. Padahal baru aja sembuh langsung kena marah. Ya, tapi Genta salah juga sih. Dan semenjak itu, akhirnya semua penghuni kos mengetahui alasan Bu Ina melarang kita untuk keluar dari kamar pada malam Jumat. Karena memang sosok tersebut hanya mengganggu pada malam Jumat. Tapi kata Genta, sosok tersebut tidak hanya mengganggu pada malam Jumat. Malam biasa pun dia tetap mengganggu, hanya saja nggak separah malam Jumat. Tapi tenang saja, walaupun sosok yang berkeliaran pada malam Jumat sudah ketahuan. Setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu, pada malam Jumat ini, ia mengunci pintunya dengan sebuah meja. Sungguh berlebihan, namun aku membiarkannya saja, dan untungnya malam Jumat tersebut berlalu dengan tenang. Walaupun begitu, di sisi lain, Yan, mana sini kuncinya? Pinta Vino secara tiba-tiba. Hah? Itu no di atas lemari. Kamu mau ngapain? Kan ini udah jam 7. Tanya Ian curiga. Kok kamu belum ngambil makanan atau minuman sih? Aku lapar nih. Lah, kok aku? Kan tadi aku udah bilang, pas asar langsung ambil minum aja. Bukannya ngambil, kamu malah main HP. Aku nggak denger. Ia beralasan. Lagian kenapa nggak kamu yang ngambil? Aku kan udah makan. Jadi nggak kepikiran buat makan lagi lah, ucap Ian. Udahlah, mending besok aja. Kan kamu tahu sendiri kemarin si Genta kenapa gara-gara keluar. Lanjutnya mencoba menghentikan Vino untuk keluar dari kamar. Sebentar doang mah. Sebentar doang mah, nggak apa-apa kali, jawabnya. Enggak lah, nggak usah. Minum air keran aja sono. Iya kalian. Mending kamu tidur aja deh. Ntar juga kamu bakal lupa kalau kamu lapar. Udah sono tidur, perintahnya. Ah, ya udah deh. Vino pun kembali beranjak ke tempat tidurnya sambil mencoba mengabaikan perut keroncongannya. Teng. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan Vino masih saja belum berhasil tidur karena perut keroncongannya yang terus berbunyi. Aduh, Vino menggerutu. Aku rasa aku nggak punya pilihan lain. Udahlah, aku keluar aja, pikirnya. Perlahan-lahan ia meraih kunci yang diletakkan di atas lemari. Oke, berhasil, gumamnya. Ia pun langsung saja membuka pintu. Kunci kamar dan pergi keluar untuk mengambil beberapa cemilan. Vin? Mendengar panggilan tersebut, Vino pun langsung refleks menjatuhkan semua camilannya. Terkejut oleh panggilan dadakan tersebut. Ya Allahan, jangan ngagetin aku gitu dong. Ia menghela nafas lega. Untung Rehan, gumamnya. Kamu lagi ngapain? Tanyanya. Ngambil camilan doang sih. Aku tiba-tiba lapar soalnya. Raihan menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya, lalu menatapnya secara tajam. Bukannya udah dibilang sama Bukos, nggak boleh ada yang keluar pas malam Jumat, ucapnya secara perlahan. Iya, aku tahu, balasnya ragu. Lagian ini cuma ngambil camilan doang, Han. Kamu sendiri ngapain? Ia membalikkan pertanyaan, namun Raihan tidak menjawab dan justru mempertajam tatapannya. Aduh, kenapa sih tuh anak? Tanpa pikir panjang, Vino pun langsung mengambil semua camilannya agar ia tak berlama-lama di luar. Sekali dua kali, ia kerap menoleh kembali ke tempat Raihan berada, mencoba memastikan bahwa Raihan masih berada di belakangnya.
Masih dengan posisi kepala yang tertempel pada pintu, Raihan masih mengamati gerak-gerik Vino dengan aneh. Han, kamu ngapain sih? Mending kamu masuk aja deh. Bukannya harusnya kamu yang masuk. Mendengar itu, Vino pun terengah-engah atas sifatnya yang tidak biasa. Kamu kenapa sih? Tanyanya kebingungan. Ih, Genta, kamu berisik banget sih. Hah? Vino menoleh ke arah kamar Genta dan Raihan. Loh, tadi itu aku gak salah dengar. Kok suara Raihan ada di dalam? Ucapnya ketakutan. Raihan, Reh. Sosok itu tertawa sampai-sampai membuat mulutnya robek. Astagfirullahaladzim. Ia beristighfar. Vino yang tidak terbiasa melihat kejadian tersebut tentu saja langsung bergemetar ketakutan. Perlahan-lahan mata Raihan mulai mengeluarkan darah. Sudah Bukos ingatkan kan? Sosok itu berkata, jangan keluar. Ia membanting gelas-gelas yang berada di dapur. Apa yang Vino bisa lakukan saat itu hanyalah bertahan sambil berdoa bahwa ia akan selamat sampai amarahnya reda. Ih, Genta, kamu berisik banget sih. Sebal Raihan yang tak kunjung tidur akibat suara berisik yang berasal dari luar. Ah, apa sih? Jawabnya ikut sebal. Itu suara dari luar, bukan aku. Suara apaan sih tuh? Berisik banget. Prang-pring. Ada yang berantem atau gimana sih? Kan aku udah bilang, emang biasanya malam-malam begitu. Balas Genta santai. Kamu gak bilang seberisik ini. Ya iya, mungkin gara-gara lagi malam Jumat kali. Udahlah tidur aja. Gimana mau tidur coba? Pas ada orang yang lempar-lempar kaca malam-malam begini. Kring. Suara telepon berbunyi. Siapa tuh yang nelpon? Tanya Genta yang lalu mengintip HP Raihan. Si Zakwan. Balas Raihan yang lalu menjawab langsung panggilan tersebut. Halo? Kamu berisik banget sih. Ucap Zakwan dari dalam telepon. Kok aku? Orang suaranya itu dari luar. Jawab Raihan tak terima disalahi. Emang di luar siapa? Kok berisik banget? Nggak tahu. Kata si Genta emang biasanya begini. Siapa sih? Coba kamu cek deh. Iya kali. Kamu aja sana. Nggak apa-apa. Kan kamu sama Genta. Enggak. Raihan menolak secara mentah-mentah. Lah, kan Genta udah berpengalaman. Nggak apa-apa, udah sana. Kamu aja sono sendiri. Ya udahlah, tapi jangan kamu matiin ya. Hah, seriusan? Ya udahlah, sono. Apaan sih apaan? Gedein suaranya dong, aku kan juga mau tahu. Ucap Genta berikut campur. Katanya si Zakwan mau keluar buat ngecek. Raihan menjelaskan. Hah? Ngapain? Janganlah. Lah, dia udah buka pintu. Suruh masuk ke dalam lagi, Han. Udah terlanjur keluar dianya. Ya udahlah, Zak. Ucapan Raihan terpotong, dikejutkan oleh gedoran pintu dari luar. Ya Allah, astagfirullah. Genta, Raihan. Baru saja keluar dari kamarnya, Zakwan langsung menggedor-gedor kamar Genta ketakutan. Han, Genta, cepetan keluar. Teriaknya panik. Apa, Zak? Kalau cuma hal kecil doang gak usah bikin panik deh. Raihan membalas dari dalam. Ini gelas pada pecah, cepetan keluar. Ada Vino juga. Ia kembali menggedor pintu. Hah? Beneran? Zakwan, kamu mending masuk lagi aja deh. Tunggu aja sampai besok pagi. Perintah Genta. Ini ada Vino, Genta. Besok aja diurusinya daripada kamu ikut kenapa-napa. Iya, kayaknya mending urusinya besok aja deh. Raihan meneruskan. Udah cepetan sana kamu masuk. Keburu disamperin juga. Ya udah deh. Apa yang dikatakan Zakwan tadi malam benar. Saat adzan subuh berkumandang,
Raihan dan aku memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mengecek keadaan di luar kamar. Saat itu di dapur sudah terlihat puing-puing gelas kaca yang sudah pecah berserakan di lantai dan di depan gudang. Terlihat tubuh Vino yang tergeletak pingsan. Akhirnya, pagi itu aku dan Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Ina untuk menyampaikan keadaan kos. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Ina. Aku mengucap salam. Kamu yakin Bu Ina udah bangun? Raihan bertanya. Ya nggak tahu. Ganggu nggak? Waalaikumsalam. Bu Ina menjawab dari arah belakang. Ada apa ini? Pagi-pagi ke rumah? Lanjutnya bertanya. Bu, itu di dalam ada Vino pingsan. Bu Ina memotong. Iya Bu. Lah kok tahu? Emang ibu habis dari mana? Tanya aku kebingungan. Tadi habis jalan-jalan aja, jawabnya. Kalian balik saja ke kos, nanti urusannya saat pagi hari saja. Oh, ya udah Bu. Saya sama Rehan balik lagi ya, pamitku. Setelah itu aku dan Rehan pun langsung kembali ke dalam kos. Rehan lanjut tidur, sedangkan aku langsung saja melaksanakan sholat subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ina membuka pintu. Maaf Genta, tadi ibu lagi sholat subuh loh, gak ada orang. Astagfirullah. Ini Vino pingsan kayak gini kenapa gak ada yang ngasih tahu? Omel Bu Ina. Iya maaf Bu, saya kan baru bangun, ucap Ilham. Ini ada apaan sih pagi-pagi? Tanya Genta yang baru saja keluar dari kamar. Ini kenapa ada Vino pingsan? Terus kenapa ini gelas pada pecah? Kalian ngapain aja tadi malam? Lah, Genta menggaruk-garuk kepalanya. Kan tadi pagi saya udah bilang ke ibu. Pagi tadi kapan? Kamu aja baru bangun kan? Tadi pagi Bu, subuh tadi. Aduh, ngayal aja kamu. Jelas-jelas tadi saya masuk masih pada tidur. Hah? Genta kembali mencoba mengingat-ingat apa yang ia lakukan saat subuh tadi. Perasaan tadi aku udah bilang, gumamnya kebingungan. Ini kenapa Vino bisa begini? Emang gak ada yang tahu? Ian, kamu kan satu kamar. Amuk ibu kos. Saya gak tahu Bu. Tadi emang pas pagi-pagi bangun, saya juga kaget Vino udah gak ada. Taunya pas keluar udah pingsan, jawab Ian pasrah. Ya udah ini angkat dulu si Vino. Saya mau beresin gelas pecah dulu. Syakwan, kamu bantuin saya. Oke Bu. Saat itu aku kembali ke kamar dengan perasaan bingung. Soalnya aku inget banget, waktu itu Bu Ina udah aku kasih tahu, bahkan ada Raihan sebagai saksi mata. Ya kalau bukan Bu Ina yang aku lihat subuh tadi, siapa? Hari-hari berikutnya, ya seperti biasa, sosok tersebut terus mengganggu, tapi gak separah minggu-minggu sebelumnya. Dan 2 minggu kemudian, ada satu kejadian yang menurutku adalah puncak dari keseraman cerita ini. Hari di mana semua misteri terkuak dan terpecahkan, tepatnya sebelum aku memutuskan untuk pindah kos. Kamu jadi pergi? Raihan bertanya. Iya. Emang pindah kemana? Ia kembali bertanya. Gak jauh dari sini sih, cuma aku disuruh pindah aja. Oh, Raihan mengangguk pelan. Cepetan udah 5:30 tuh. Iya ini langsung pergi. Krek. Genta. Ian membuka pintu. Hah, ngapain kamu? Genta bertanya. Kamu mau pergi? Iya, sekarang. Iya Yan. Mending habis adzan maghrib aja deh. Apa sih? Kan udah dibilang pas malam Jumat udah gak boleh keluar lagi. Kata Bu Ina, ternyata pas maghrib masih boleh. Yang gak boleh tuh habis isya. Ian menjelaskan. Raihan mengernyitkan dahi. Emang Bu Ina bilang begitu? Ia bertanya. Iya. Lagian kan juga gak bagus keluar pas maghrib. Mending kamu sholat maghrib dulu.
Baru nanti aku anterin sampai depan, tawar Ian. Iya juga sih, Genta mengangguk pelan. Ya udah deh, habis maghrib aja. Tapi beneran ya, anterin. Iya. Setelah itu Ian pun langsung kembali ke kamarnya, sementara Genta menunggu adzan maghrib berkumandang. Setelah sholat maghrib, barulah aku menelpon Ian untuk pergi nyamperin aku. Karena aku lumayan trauma sama sosok hantu bolong itu. Panggilan pertama tidak diangkat, panggilan kedua juga tidak diangkat. Begitu pula dengan panggilan ketiga. Tidak ada satupun panggilanku yang terangkat. Akhirnya aku coba pinjam HP Raihan untuk menelpon, ternyata sama saja tidak diangkat. Ya udah, akhirnya aku nunggu aja. Soalnya aku masih gak terlalu yakin untuk keluar. Tidak lama kemudian, akhirnya datanglah si Ian. Bukan datang sih, lebih tepatnya dia cuma mengetok-ketok pintu. Karena tidak ingin berlama-lama sekaligus mengejar waktu, akhirnya aku langsung saja keluar. Pas aku buka, ternyata gak ada orang. Aku kira kali ini yang ngetok bukan Ian, dan aku dijailin. Rupanya Ian udah ada di pintu depan, nungguin aku. Ya, akhirnya aku samperin. Halo, kenapaan tadi nelpon? Ian akhirnya mengangkat telepon. Enggak, tadi itu si Genta. Kamu udah sampai mana nganterin Genta? Raihan lanjut bertanya. Nganterin apaan? Nganterin Genta. Genta aja gak sama aku. Kan aku lagi di luar. Jadi biasanya kalau aku mau ke kampus, keluar atau apapun itu, pasti bakal belok kanan, berhubung akses jalan keluar komplek itu ada di sebelah kanan. Tapi saat itu Ian malah ngajak aku ke kiri. Sebenarnya waktu itu aku sempat bertanya kepada Ian, kita ngapain lewat sini? Tapi si Ian tuh cuma diem aja dan tetap jalan terus gak muter balik. Sebenarnya saat itu aku tuh udah ngerasa ada yang aneh. Cuma gak tahu kenapa aku gak ngerasa takut. Jadi aku berpositif thinking bahwa dia mau nyamperin tetangga dulu. Tapi lama-kelamaan dia jalan terus sampai hampir nyampe kuburan. Aku bingung. Akhirnya aku tepuk tuh pundaknya. Lalu aku bilang, Ian, kita ngapain kesini? Terus tiba-tiba aja si Ian ketawa melengking. Di situ aku sudah merasa ini pasti bukan Ian. Ketika menengok ke belakang, ya Allah, ternyata dugaanku benar. Yang lagi ngajak aku jalan itu emang bukan Ian. Ternyata itu adalah sosok hantu bermata bolong yang sedang menyamar menjadi Ian. Gara-gara aku takut, akhirnya aku langsung lari secepat yang aku bisa sambil teriak-teriak minta tolong. Lelah berlari, aku mencoba melambatkan langkahku dan mencoba melihat ke arah belakang untuk mengecek hantunya itu masih mengikuti atau enggak. Ternyata enggak ada. Alhamdulillah, aku menghela napas lega. Namun betapa kagetnya aku, ternyata sosok tersebut sudah siap pas tepat di hadapan mukaku. Tidak kuat dengan semua itu, akhirnya tubuhku pingsan. Setelah semua kejadian tersebut, Bu Inatu baru cerita bahwa sosok hantu bermata bolong tersebut dulunya adalah korban pembunuhan. Sosok tersebut dulunya memang tidak baik. Karena itulah Bu Ina sempat enggan untuk menceritakan tentang sosok tersebut. Konon katanya sosok bermata bolong itu emang bukan dari komplek itu. Hanya saja sosok tersebut itu ternyata pernah dibawa oleh salah satu penghuni kos yang ternyata sengaja meninggalkan dia di sana. Salah satu alasan mengapa Bu Ina tidak memberitahu kita tentang sosok tersebut sebelumnya adalah karena Bu Ina takut kita jadi ketakutan dan kos yang beliau bangun menjadi bangkrut. Untungnya sih enggak, tapi aku nggak tahu sih kenapa sosok tersebut ngeganggu kita sampai begitu hebatnya. Tapi kalau kata Raihan, sekarang sosok tersebut sudah tidak terlalu mengganggu karena dia pindah tempat. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.